kembali lagi di channel iNetTalk. Kali ini saya akan coba untuk membahas materi network automation with Python, jadi menggunakan bahasa pemrograman Python. Nah, ini adalah pertemuan yang pertama, yaitu membahas introduction Python atau pengenalan Python. Nah, kenapa sih saya di sini menggunakan bahasa pemrograman Python? Karena di sini demand-nya paling tinggi di network automation adalah bahasa pemrograman Python. Perkenalkan, nama saya Sufyan Suri, saya bekerja di salah satu perusahaan swasta di Jakarta, dan juga saya mengerjakan task atau project, baik itu cloud service maupun on-premise. Bahasa pemrograman Python ini muncul pada tahun 1991, berarti saat ini di tahun 2022, berarti sudah berusia sekitar 31 tahun, walaupun sudah sangat lama ya. Tapi bahasa pemrograman Python ini sampai saat ini banyak sekali digunakan karena kemudahannya. Bahasa pemrograman Python interpretatif yang dianggap mudah dipelajari serta berfokus pada keterbacaan kode. Nah, ini adalah definisi dari bahasa pemrograman Python. Perhatikan di sini ada interpretatif. Interpretatif di sini artinya adalah bahasa pemrograman Python ini bisa langsung dieksekusi tanpa harus dikompil terlebih dahulu. Kemudian dengan kata lain ya, bahasa pemrograman Python diklaim sebagai bahasa pemrograman yang memiliki kode-kode pemrograman yang sangat jelas, lengkap, dan mudah untuk dipelajari. Platform pada Python di sini dapat dijalankan di berbagai platform sistem operasi. Distribusi aplikasi-aplikasi yang dibuat menggunakan Python sangat luas dan multi-platform. Nah, beberapa platform yang mendukung Python antara lain di sini ada Unix, ada Windows, ada Linux, Mac OS, Symbian. Symbian ini untuk produk Nokia ya. Kemudian Java Virtual Machine, OS/2, Palm, dan juga ada Amiga. Jadi bahasa pemrograman Python ini adalah multi ya, jadi bisa digunakan di banyak sistem operasi. Kemudian, kenapa sih kita harus menggunakan bahasa pemrograman Python? Apa saja alasan-alasannya? Nah, di sini saya coba rangkum ada 8 alasan kenapa kita harus menggunakan bahasa pemrograman Python. Di mana alasan yang pertama adalah bahasa pemrograman yang sangat populer. Jadi Python ini adalah bahasa pemrograman yang sangat populer. Nah, di sini saya coba buka situs. Saya buka Google dulu ya. Kemudian di sini saya coba ketik popularity, oke, programming. Nah, ini udah muncul popularity programming language. Nah, di sini saya coba compare dulu apa saja situs yang diperlukan untuk dikomparasi. Nah, di sini kita lihat ada top computer language. Nah, di sini ada source-nya yaitu TOB dan juga PyPil. Nah, maka dari itu di sini saya buka situsnya TOB dan juga PyPil dan juga TOB. Oke, ini udah ketemu. Nah, di sini saya coba compare di kedua situs ini, yaitu PyPil dan juga TOB. Nah, jadi kedua situs ini memiliki pembanding yang beda atau penilaian bahasa pemrograman yang mana yang paling populer. Nah, jadi kalau di PyPil ini menggunakan keyword searching. Nah, sedangkan pada TOB di sini menggunakan hasil keyword tersebut di internet. Nah, maksudnya tidak perlu pakai searching, dari mana saja akan muncul. Nah, kita coba buka situs PyPil. Nah, perhatikan di sini range-nya ya. Range-nya di sini adalah language atau bahasa Python ini berada di peringkat pertama. Nah, demand-nya ini kita lihat 28,52%. Nah, ini cukup jauh dibandingkan dengan bahasa pemrograman Java. Ini hampir setengahnya ya. Bisa dibilang ini hampir setengahnya. Kemudian di peringkat ketiga ada JavaScript. Nah, sebenarnya bahasa pemrograman Python ini selalu berada di peringkat ke pertama, atau setidaknya dia tidak pernah keluar dari peringkat ketiga ya, sampai dengan tahun ini atau beberapa tahun yang lalu. Nah, dia selalu berada di tiga besar, baik itu di PyPil maupun di TOB. Nah, sekarang kita coba lihat di TOB. Nah, ini update Februari 2022 ya. Nah, ini ratingnya adalah 15,33% bahasa pemrograman Python. Nah, ini juga beda tipis di TOB karena di sini mempunyai penilaian yang berbeda antara PyPil dan TOB seperti yang tadi saya jelaskan. Nah, kemudian untuk tren bahasa pemrograman di sini saya ambil situs lagi. Di sini saya buka Java misalkan. Kemudian ada PHP dan C++ misalkan di sini, dan Python.
Oke, di sini ada beberapa bahasa pemrograman yang akan coba saya compare. Nah, di sini kita lihat bahasa pemrograman Python ini selalu berada di peringkat pertama. Oke. Nah, ini kita lihat. Oke. Kita lihat di sini grafiknya dia naik sampai dengan 16%. Nah, bandingkan dengan bahasa pemrograman Java, PHP ataupun C++, karena sama-sama kita tahu ya bahwa bahasa pemrograman Python ini adalah bahasa pemrograman yang sangat mudah dipahami ya. Jadi mungkin kalau teman-teman yang ngerti bahasa Inggris itu cukup mudah ya, karena bahasa pemrograman ini sangat terstruktur sehingga banyak peminatnya yang ingin menggunakan bahasa pemrograman Python. Nah, ini adalah alasannya. Jadi alasan yang pertama di sini adalah bahasa pemrograman yang sangat populer. Nah, kemudian selanjutnya adalah alasan yang kedua. Nah, ini sangat mudah dipahami. Nah, sebagai seorang pemula, Python sangat mudah dipelajari karena mirip seperti bahasa Inggris ya. Jadi untuk teman-teman yang paham bahasa Inggris, setidaknya basic lah ya, ini akan menjadi nilai plus atau poin plus untuk mempelajari bahasa pemrograman Python. Selanjutnya adalah alasan yang ketiga, bersifat prosedural dan objek sekaligus atau multi paradigma. Nah, di sini maksudnya adalah bahasa pemrograman Python lebih mudah dipahami daripada bahasa pemrograman berbasis objek. Nah, kemudian alasan yang keempat adalah digunakan oleh Google. Nah, ini ada DevNet Cisco dan juga materi CCNA kode ujian 200-301. Yang nomor 4 ini saya coba buka situs. Di sini saya coba buka Career Network Engineer Google ya. Ini typo nih, sorry. Oke, Career Network Engineer. Di sini saya buka Engineer and Technology. Kemudian saya buka di sini Network Engineer. Di sini saya coba ambil. Nah, ini saya coba ambil Network Architect ya. Saya buka di sini Network Architect. Nah, ini kita lihat kualifikasinya, yaitu yang dibutuhkan adalah C++, Java, dan Golang. Nah, ini kita lihat ya, Python ini ya. Jadi prasyarat dari karir di Google ini harus mengerti bahasa pemrograman Python. Nah, kita sebagai atau teman-teman ya, misalkan seorang network engineer, nah saat ini tuh saran dari saya sih tidak hanya berfokus pada routing switching, tetapi seiring perkembangan zaman saat ini sudah beralih ke otomasi jaringan, dan ini sangat banyak digunakan di beberapa perusahaan-perusahaan. Contohnya adalah yang saya bahas di sini, yaitu perusahaan Google ya, atau di company-company di Indonesia deh, di startup atau yang lain itu beberapa sudah banyak yang beralih ke otomasi jaringan. Kemudian selanjutnya adalah saya buka lagi di sini DevNet Cisco ya. DevNet Cisco di sini kita lihat. Oke, kita back dulu di sini. DevNet Cisco Automation. Nah, ini Automation Exchange. Nah, ini kita lihat ya. Nah, ini Dev Automation Professor. Nah, ini maksudnya adalah bahasa pemrograman Python ini setidaknya adalah banyak digunakan ya sebenarnya. Ini kita lihat Webering Network Professional, CRN, dan lain-lain. Ini maksudnya adalah bahasa pemrograman Python ini tidak sebenarnya tidak hanya bahasa pemrograman Python, tapi karena bahasa pemrograman Python ini sangat populer, maka di sini direkomendasikan dengan menggunakan Python. Nah, ini kita lihat ya untuk automation-nya. Di Cisco juga sudah banyak yang menggunakan network automation di DevNet ya, atau di developer Cisco untuk network automation. Kemudian yang materi CCNA ya, CCNA 200-301. Nah, ini kita lihat di sini. Nah, ini exam topik, kita buka. Nah, ini kita lihat ya di nomor 6 ini ada automation and programmability. Nah, jadi di sini untuk CCNA sendiri saja sudah beralih atau sudah mempelajari network automation. Maka dari itu di sini saya sarankan teman-teman tidak hanya belajar routing switching, tapi ada baiknya juga belajar untuk network automation. Nah, ini plusnya adalah teman-teman yang ingin belajar network automation ini ada keunggulan ya atau keuntungan mempelajari automation. Nah,
keunggulan yang pertama di sini teman-teman bisa meningkatkan karir Anda atau meningkatkan nilai teman-teman di pasar kerja. Maka dari itu di sini saya sarankan untuk belajar tentang automation. Kemudian selanjutnya adalah di sini community. Nah, di sini community kita sama-sama tahu bahwa Python ini bahasa pemrograman yang sangat populer. Nah, namanya populer pasti memiliki follower yang banyak dan Python ini memiliki komunitas yang besar. Nah, jadi kapanpun teman-teman harus mengerjakan sesuatu yang baru di aplikasi dan ketika troubleshooting, atau mengalami kesulitan, maka si Python ini memiliki komunitas developer yang sangat bisa diandalkan ya, atau yang sangat besar. Nah, di situ ada Q&A atau question. Di situ teman-teman bisa tanya ketika terjadi masalah. Kemudian yang keenam adalah open source library dan Boto. Nah, ini kita lihat ya. Ini maksudnya adalah Python ini banyak sekali menyediakan library ya. Nah, jadi kita ingin menggunakan sesuatu itu menggunakan library yang sudah ada. Nah, Boto di sini ini maksudnya adalah biasanya itu digunakan di AWS. Nah, ini kita lihat ya. Kita buka situs library-nya yaitu Python. Nah, ini Python Anywhere. Kita buka. Python Anywhere baterai ya. Oke, ini kita lihat. Kita buka. Nah, ini kita lihat ya. Ini ada banyak sekali library Python. Nah, kalau yang Boto itu kita lihat. Nah, ini Boto ini Amazon Web Service Library. Nah, ini biasa digunakan di Amazon Web Service Library. Jadi ada banyak sekali library yang digunakan pada bahasa pemrograman Python. Nah, itu alasannya. Kemudian alasan yang berikutnya readable code. Nah, di sini maksudnya adalah readable code ini maksudnya adalah kode-kode pada Python ini sangat mudah dibaca. Jadi artinya ketika Anda membuat kode di masa depan misalkan, atau di masa depan misalkan 1 tahun ke depan misalkan ya. Nah, kemudian teman-teman membuka kodenya lagi dan di situ teman-teman tidak akan mengalami kesulitan. Nah, karena bahasa pemrograman Python ini memang didesain sangat mudah dan sangat mudah dibaca ya. Nah, itu readable code maksudnya. Kemudian multifungsi. Nah, multifungsi di sini ada banyak sekali bahasa pemrograman yang digunakan atau untuk kebutuhan seperti misalkan untuk automation, machine learning, big data, data science, robotika, data mining, automation. Nah, ini automation email juga nanti akan saya bahas bagaimana caranya automation email. Kemudian ada PDF and Office dokumen dan lain-lain. Ada banyak sekali materi yang digunakan oleh Python. Nah, multifungsi. Nah, walaupun Python ini multifungsi, sebenarnya Python lebih dikenal untuk machine learning-nya ya, kemudian untuk computer vision-nya dan untuk big data-nya. Kemudian selanjutnya adalah Python versi 2 dan Python versi 3. Nah, ini teman-teman yang pemula di dunia programming, ini baiknya pakai yang mana? Python versi 2 atau Python versi 3. Nah, ini mana yang dipilih? Nah, di sini saya coba comparison antara Python 2 dan Python 3. Nah, kalau Python 2 di sini adalah tidak ada fitur baru. Kemudian di sini sudah tidak produksi lagi di tahun 2020, jadi sudah tidak ada lagi untuk Python 2. Kemudian masih default pada banyak sistem. Nah, ini perbedaan kecilnya yaitu hello world. Sedangkan pada Python 3 di sini adalah banyak sekali fitur-fitur baru, kemudian default support Unicode, kemudian ada perbedaan kecil. Nah, ini perbedaan kecilnya adalah contohnya di sini print hello. Nah, nanti akan coba saya lihatkan ya untuk hello world ini. Nah, maka dari itu di sini saya sarankan teman-teman yang pemula ini menggunakan Python versi 3. Nah, karena di sini sebenarnya menurut tim developer Python 3 ini adalah bahasa masa kini dan masa depan, dan dalam pembahasan ini saya coba fokus ke Python 3 dulu ya. Dan juga Python versi 2 dan Python versi 3 ini sebenarnya secara online ya, atau di forum Python ini banyak sekali perdebatan mana yang digunakan, versi 2 atau versi 3 gitu kan. Namun di sini saya menyarankan
Anda menggunakan atau teman-teman menggunakan Python versi 3. Nah, salah satu alasannya di sini yang tadi saya jelaskan untuk comparison bahwa Python 2 di sini tidak ada fitur baru, sedangkan pada Python 3 ini selalu update, jadi ada fitur tambahan dan lain-lain. Oke, ini adalah introduction bahasa pemrograman Python. Selanjutnya di sini saya coba untuk pertemuan kedua ya di video selanjutnya. Jadi teman-teman ikuti terus untuk video ini. Oke, demikian yang saya share ini, semoga bermanfaat yang ingin belajar bahasa pemrograman Python. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.